Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang beriman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, Dana Musad Afin menyajikan podcast bersama narasumber kita, Ustadz Abdullah Bek, dengan tema Marja'iyah dalam Islam. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Ustadz, mengenai tema kali ini yaitu Marja'iyah dalam Islam. Marja'iyah dari kata marja Ustadz, ya, yang berarti tempat kembali atau tempat merujuk. Menurut antum, apa yang dimaksud dengan marja'iyah? Bismillahirrahmanirrahim. Saya memahami marja'iyah itu adalah salah satu metode seseorang melaksanakan agamanya. Karena kita tahu bahwa agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bersumber daripada Al-Quran, di samping juga apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam keyakinan pengikut Ahlul Bait juga para imam Ahlul Bait adalah pelanjut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan dan dalam menjelaskan agama ini. Maka setiap orang yang akan melaksanakan perintah agama, melaksanakan ajaran agama itu, ada yang kembali langsung kepada Al-Quran dan sunnah Nabi serta para imam. Bagi mereka yang memang punya kelayakan untuk itu, tetapi ada yang tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, tidak mampu untuk langsung merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi serta para imam. Maka opsinya tidak ada lain kecuali adalah kembali kepada orang yang berkompeten, orang yang memang punya kemampuan, punya pengertian, dia sudah katakan mendalami Al-Quran dan sunnah, kemudian membahas berbagai ayat yang ada dalam Al-Quran serta sunnah Nabi dan para imam. Tentu juga proses belajar itu tidak lepas daripada diskusi yang panjang, sehingga dia sampai kepada sebuah tingkatan pemahaman yang dianggap cukup, sudah memahami Al-Quran dan Sunnah, serta dia berada pada tingkat lebih unggul daripada yang lain. Itulah konsep yang kita sebut, atau ulama pengikut Ahlul Bait menyebutnya dengan konsep marja'iyah, yakni tempat di mana para pengikut Ahlul Bait yang belum sampai kepada tingkat mujtahid, yakni dia belum mampu untuk memahami, menyimpulkan hukum-hukum Islam daripada sumber aslinya, maka dia kembali merujuk kepada seorang mujtahid yang telah memenuhi persyaratan, baik dari sisi keilmuan dia lebih unggul daripada yang lain, dan ada unsur yang kedua yaitu yang disebut dengan keadilan, yakni ketakwaan yang berada pada tingkat tinggi sehingga dia dipastikan tidak mudah atau tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan dosa, tapi justru dia adalah orang yang sangat rajin, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marja'iyah itu posisi seorang mujtahid yang memenuhi persyaratan. Betul. Ya. Dia menjadi tempat rujukan dalam pengamalan. Betul. Pengamalan agama atau pengamalan Islam itu perlu pengetahuan. Betul, karena pengetahuan itu berada di atau dimiliki oleh
betul. seorang yang menduduki posisi ini ya, Iya. marja'iyah. Iya, karena di sini agak berbeda dengan ilmu lain. Karena kalau ilmu lain itu, yakni selain ilmu syariat ini, Iya. katakan kalau kita bicara katakan kedokteran, kemudian ilmu fisika, kimia, eksak, bahkan ilmu-ilmu humaniora itu tidak ada bahwa ilmu tersebut adalah dihubungkan dengan katakan apa yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ilmu yang berhubungan dengan syariat itu tidak cukup kemudian orang belajar, tidak cukup orang kemudian menelaah, tapi dia harus sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa memang inilah yang kita pahami sebagai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dalam katakan kajian usul fikih disebut dengan jawazul isnad. Jadi boleh kita menisbatkannya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa memang Allah itu mengatur kita dengan sholat cara begini dalam misalnya ibadah, puasa dengan cara begini, begitu juga dalam muamalah. Aturan-aturan yang kita pahami itulah yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an atau dicontohkan oleh nabi dan para imam. Ini punya spesifikasinya, ini punya sebuah katakan karakter khususnya yang ini tidak ada pada katakan kedokteran dan semacamnya. Artinya boleh saja seorang ilmuwan menemukan sebuah penemuan, kan boleh saja orang lain menemukan penemuan yang lain. Dan tidak ada ukuran bahwa yang mana lebih benar di sisi Allah misalnya, tidak. Tapi kalau dalam ilmu syariat ini ada penisbatan kepada Tuhan, ada penisbatan kepada Allah, sehingga kemudian dia lebih kompleks dan lebih lebih punya signifikansinya gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah menyerukan agar merujuk kepadanya. Betul. Jadi kalau kita memahami di dalam Al-Qur'an itu bahwa kalau kita bertanya kenapa kita perlu untuk melakukan syariat itu, jawabannya adalah karena syariat itu adalah bentuk nyata daripada sebuah keimanan. Iman itu abstrak, iman itu tidak kelihatan, iman itu ada dalam sebuah katakan atau berangkat dari sebuah pikiran, ya, sebuah kondisi jiwa untuk kemudian meyakini, mengimani yang tidak bisa kelihatan oleh siapapun kecuali dirinya dan Tuhan. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa bukti keimanan itu adalah dengan melaksanakan syariat. Karena itu misalnya hampir pada semua ayat-ayat yang di situ ada perintah Tuhan untuk kita melakukan sesuatu, atau di situ ada larangan Tuhan untuk kita meninggalkan sesuatu pekerjaan, itu Allah dahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan ingin mengatakan kepada kita, kalau kamu beriman, maka buktikan dengan misalnya sholat, puasa, wudhu, ya, membayar katakan zakat, humus, haji, dan seterusnya. Di ayat yang lain bahkan di situ ada penekanan. Jadi katakan ada perintah, kemudian ayat itu mengatakan in kuntum tu'minuna, jika kalian memang beriman. Itu kan betul-betul bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu adalah pengejuantahan, bukti manifest daripada keimanan itu sendiri. Sementara kita untuk kemudian melakukan apa yang diminta oleh Tuhan sebagai bukti keimanan kita itu tidak bisa kita pahami sendiri sesuai dengan kapasitas dan ilmu sedikit kita. Karena Tapi itu ada Ustaz. Ya.
hukum-hukum yang perkara-perkara yang hukumnya jelas. Iya, betul. Misalkan Betul, ya. humus yang menurut aku Ya, ada penekanan di situ. ya. Kewajiban humus itu udah jelas. Kenapa masih kita merujuk pada seorang yang punya posisi marja'iyah ini? Jelas itu pada tingkat global. Artinya dia adalah secara universal jelas. Seperti kewajiban sholat, kewajiban puasa, bahkan kewajiban orang untuk sholat perlu bersuci dengan cara wudhu dan mandi dalam sebagian kondisi. Begitu juga zakat, khumus, haji itu kewajibannya adalah jelas. Tapi perinciannya, detailnya itu juga perlu kepada penjelasan. Dan penjelasan itu kalau di Al-Quran mungkin sangat global, perlu kepada penafsiran hadis. Dan kita tahu dalam hadis itu ada problem karena jauh antara kita saat ini dengan masa hadis itu, ini masa Nabi dan masa para imam, ditambah adanya faktor-faktor di tengah perjalanan sampai ke kita itu banyak sekali. Ada faktor ekonomi, ada faktor politik, ada faktor manusiawi, orang lupa mencatat, apalagi khususnya di awal-awal bisa dikatakan tidak ada budaya tulis menulis saat itu, yang ada hanya mendengar, menghafal. Makanya orang Arab saat itu adalah sangat membanggakan dirinya dengan menghafal bait-bait syair yang panjang. Itu karena memang mereka tidak punya budaya tulis menulis, ya, kecuali mungkin sedikit sekali yang melakukan itu. Dan itu menyebabkan adanya sebuah problema dalam orang bisa memahami maksud ayat ini apa, contohnya bagaimana, detailnya bagaimana. Itu perlu kepada sebuah kajian yang mendalam. Karena Jadi, itu dalam hal-hal detail yang rinci itu wajib hukumnya merujuk pada seorang marji gitu ya. Betul, khususnya kita dalam pengikut Ahlul Bait itu kita meyakini bahwa sumber syariat itu tidak hanya Nabi semasa hidupnya setelah diangkat menjadi Nabi sekitar 23 tahun, tapi kita punya para imam yang juga adalah sebagai referensi, sebagai rujukan, yang dalam hadis disebut tsaqalain, yakni pusaka Nabi. Artinya kita memang diperintahkan untuk mengikuti para imam, dan para imam itu masanya kurang lebih 200-an tahun. Makanya ada buku namanya Manusia 250 tahun, itu maksudnya dari Nabi sampai masa ghaibah Imam Mahdi itu kurang lebih 250. Itu semua adalah rujukan, dan artinya kalau kita bisa bayangkan masa imam itu 200-an tahun, maka hadis-hadis Syiah itu banyak sekali, lebih kaya daripada saudara-saudara kita Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena sumber rujukannya para imam ini hidupnya lebih panjang. Juga merupakan sunnah seperti betul. Kita meyakini, para pengikut Ahlul Bait meyakini sesuai dengan hadis Nabi Ats-Tsaqalain yang menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan dua pusaka itu. Pusaka yang kedua adalah para imam. Itu artinya bahwa yang harus dikaji tambah banyak. Tidak bisa kita kemudian, atau tidak bisa ulama kita mengatakan udahlah apa yang ada global kita lakukan, kemudian perinciannya kalau tidak tahu ya kita buat sendiri. Tidak bisa, karena tadi perlu kepada menyandarkan bahwa ini memang dari Allah, sehingga detailnya, perinciannya harus dicari di kehidupan para imam yang 200 tahun lebih itu. Dan itu yang menyebabkan adanya perlu spesialisasi khusus, perlu orang yang memang berkompeten, punya waktu, dan bertanggung jawab untuk kemudian secara ilmiah mereka sudah mencari itu semua. Karena itu dalam dunia katakan pengikut Ahlul Bait, yang disebut dengan marja itu tidak banyak. Dalam setiap masa mungkin hanya beberapa saja yang kemudian diakui sebagai seorang marja. Kalau sekarang, Ustaz? Sekarang mungkin kalau kita bicara marja besar, ya, marja besar itu mungkin tidak lebih dari 5, ya.
barangkali 3, 5. ya barangkali tidak sampai 5, mungkin 3 atau 5 lah paling banyak sudah. Tapi kalau bicara tentang mujtahid, orang yang sudah sampai ke maqam atau ya istihad, artinya dia punya kemampuan untuk menyimpulkan, boleh jadi puluhan atau boleh jadi sampai 100 ya, boleh jadi. Tapi kan tetap saja bahwa karena secara logis juga kita perlu merujuk kepada yang paling di antara mereka, maka yang paling itu pasti sedikit. Yang paling boleh jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Kira-kira Ustadz, konsep marja'iyah atau diterapkannya marja'iyah itu sejak kapan, Ustadz? Ya, jadi pada masa kegaiban yang kita sebut atau disebut dengan kegaiban kecil atau kegaiban sementara, Al-Imam Al-Mahdi Ajallallahu Farajahu Syarif, saat itu beliau tidak berhubungan langsung dengan banyak orang, artinya dengan umat secara keseluruhan, tapi beliau punya wakil, punya pintu, yang dari wakil dan pintu itulah umat Syiah menanyakan permasalahan kepada imam melalui wakil tersebut. Itu belum berlaku marja'iyah di situ. Yang ada tetap merujuk kepada Imam Mahdi. Sama yang ditunjuk langsung. Iya betul. Jadi yang ditunjuk pada wakil imam itu yang ada 4 yang disebut dengan Sufara al-Arba'ah. Wakil-wakil Imam Mahdi yang 4 ini pada setiap masanya hanya 1. Karena setelah 1 meninggal diganti oleh yang kedua, meninggal diganti yang ketiga, meninggal diganti yang keempat. Ini disebut nama oleh Imam Mahdi sebagai wakil beliau. Hanya pada satu orang. Dan pada masa itu setiap umat Syiah merujuk kepada imam, tapi hanya melalui perantara. Hampir sama dengan pada masa imam-imam masih hidup sebelumnya. Katakan imam yang ke-11, imam yang ke-10, imam ke-8, terus sampai kepada katakan Imam Ali, umat Syiah merujuk kepada para imam-imam ini. Boleh jadi dalam sebagian tempat karena jauh, karena tidak bisa langsung, boleh jadi dia melalui perwakilan dalam artian menitip pertanyaan. Barangkali orang yang tinggal di Basrah, orang yang tinggal di Kufah, sementara Imam Ja'far Shadiq ada di Madinah. Maka mereka menitip pertanyaan, permasalahan melalui orang yang akan pergi haji. Saat pergi haji ketemu dengan Imam Shadiq dan seterusnya. Jadi pada masa imam itu tidak ada konsep marja'iyah, yang ada orang rujuk kepada imam langsung. Sampai kepada masa ghaibah sughra pun, ghaibah sementara itu, yakni ghaibah di mana imam masih bertemu dengan sufara ini, itu juga belum ada masa marja'iyah. Tapi setelah keempat orang yang ditunjuk oleh imam ini sudah meninggal semua, tidak ada, maka disitulah berlaku apa yang disebut dengan ghaibah kubra. Kegaiban besar, kegaiban total boleh disebut. Artinya tidak ada lagi orang yang bisa mengklaim bahwa dirinya bertemu dengan imam dan mendapatkan jawaban dari imam. Karena itu pada masa itu hingga saat ini berlakulah apa yang disebut dengan marja'iyah. Maksudnya bahwa imam tidak lagi menunjuk nama satu orang, tapi imam memberi kriteria, memberi sifat-sifat, di mana orang yang memenuhi kriteria dan sifat-sifat itu, itulah mereka sebagai rujukan kita, rujukan kalian, kata imam dalam hadis itu. Yang disebut dengan awam, hendaklah taklid kepada orang yang memenuhi persyaratan itu. Imam mengatakan man kana minal fuqaha, yang ini juga disampaikan oleh Imam Hasan Askari pada imam yang ke-11, bahwa kalau di antara para fuqaha itu ada yang sampai kepada tingkat ketakwaan, dia menjaga dirinya, tidak ikut hawa nafsunya, tidak cinta dunia, maka orang awam dipersilahkan untuk taklid kepadanya, merujuk kepadanya. Di saat itulah berlaku apa yang kita sebut dengan marja'iyah hingga saat ini. Ya Ustaz, ini yang mungkin soal menarik dan terakhir Ustaz. Dengan kriteria yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Askari
imam zaman tersebut, mungkin seseorang tidak berkenan untuk ini saya yang punya kriteria itu, sehingga ikutilah aku. Atau orang-orang sekitarnya atau orang-orang alim yang menyerukan agar merujuk kepada seorang yang punya posisi ya ini saja. Menurut Anda? Ya, jadi pada prinsipnya bahwa seseorang yang sampai kepada makom tertentu itu tentu biasanya dikenal oleh pertama gurunya, ya kan? Kemudian yang kedua dia dikenal oleh murid-muridnya yang belajar darinya. Dan pada saat itulah biasanya orang merujuk menjadikannya sebagai marja' taklid. Tentu pada zaman-zaman saat itu sangat jadi berbeda dengan saat ini ya, dengan kondisi di mana setiap orang punya akses, apalagi dengan dunia media kan, internet dan semacamnya sangat mudah. Dulu boleh jadi di sebuah lokasi, sebuah desa, sebuah kota sudah cukup dengan merujuk kepada orang yang paling alim di tempatnya, karena tidak mungkin dia mau ke tempat lain, misalnya mau merujuk ke tempat lain. Yang punya pesantren. Misalnya begitu. Jadi boleh jadi di zaman katakan di zaman Syekh Mufid misalnya, Syekh Soduk misalnya, atau Allama Al-Murtadha misalnya, itu boleh jadi mereka itu menjadi rujukan di tempatnya, ya. Allama Hilli misalnya di tempatnya di Hilla, yang boleh jadi orang yang jauh tidak mengenalnya atau tidak punya akses menuju beliau, dan saat itu tentu tidak ada katakan telekomunikasi sehingga bisa untuk kemudian punya akses. Tapi dengan berkembangnya zaman saat ini, maka boleh jadi seseorang sudah tidak perlu lagi mengenal katakan marja tingkat lokal, marja tingkat kabupaten misalnya, atau tingkat provinsi atau negara bahkan. Saat ini orang bisa berhubungan dari berbagai tempat untuk kemudian bisa punya akses, punya pertanyaan dijawab, sehingga saat ini boleh jadi mereka itu karena melaksanakan tugas mereka mau untuk kemudian dijadikan rujukan. Artinya ketika melihat kekosongan, melihat bahwa memang harus ada yang menjadi rujukan, karena tidak mungkin untuk tidak ada yang menjadi rujukan. Misalnya Imam Ali. Ya, jadi boleh jadi kalau kita mengatakan secara keikhlasan, ketulusan bahwa orang tidak ingin dikenal, pasti mereka sampai ke tingkat itu. Ini akan ada yang memperkenalkan. Betul. Merekomendasikan. Iya. Ya, jadi karena dunia akademik mereka mengajar sesuai dengan tuntutan kan gitu kan, maka murid-muridnya melihat bahwa beliaulah yang paling layak, lebih layak daripada yang lain. Maka beliau orang bertanya gitu kan, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, maka dijawab. Jawaban-jawaban itulah biasanya terkumpul menjadi sebuah buku panduan dalam melaksanakan ya seperti Ajwibatul Istifta'at misalnya, atau Risalah Amaliyah, Taudhihul Masail. Dalam beberapa marja punya buku yang judulnya begitu, yang berangkat daripada memang pemahaman orang untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan, di samping juga rekomendasi dari boleh jadi gurunya atau murid-muridnya. Nah, Ustaz, terima kasih banyak saja. Demikian pemirsa yang dapat kami sajikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.